Halo guys, ketemu lagi dengan saya Muhammad Rizky Fauzi, trainers Pokemon Go Semarang Barat. Hari ini adalah hari spesial bagi saya karena saya sedang berulang tahun. Maka saya akan memberikan hadiah kepada kalian semua. Bagaimana review tentang Ultra League Battle saya di Pokemon Go. Sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada kalian, jaga kesehatan, jangan terlalu sering keluar rumah, apalagi untuk raid, ditahan dulu raidnya, karena sekarang masih ada wabah corona di Indonesia. Maka silahkan stay at home, bantu pemerintah dengan stay at home dan tenaga medis dengan stay at home. Oke, apa saja Pokemon yang akan saya pakai di Ultra League? Tapi sebelum kita mereview videonya, saya akan memberitahukan kepada kalian Ultra League itu apa. Ultra League adalah ketika kalian PvP atau Battle versus player lain menggunakan Pokemon dari CP0, CP10 ya, paling kecil CP10 sampai CP maksimumnya 2500. Jadi combat powernya sampai 2500. Oke, Pokemon apa saja yang akan saya pakai? Di sini saya memakai pertama di lead-nya ada Granbull, yang kedua di finishingnya atau Shulk Burn-nya ada Swampert, terus yang terakhir ada Safe Switch yaitu Crobat ya, perubahannya Zubat yang paling terakhir, evolve-nya Zubat yang paling terakhir. Oke, kita mulai saja bagaimana battle saya. Mari kita review ya. Di sini saya kalah 1 tapi menang 4, jadi 4-0 menggunakan formasi ini. Tapi di battle lain saya menang 5-0 juga pernah. Pokoknya 4-5 atau 5-5 seperti itu ya. Untuk battle yang pertama di sini kita melawan Croatian Fake ya. Oke, lawan kita adalah Croatian Fake. Oke, di sini ada Snowball. Lah, Pokemon pertamanya dia adalah Venusaur. Kita tidak bisa melawan Venusaur dengan Granbull ya. Jadi Granbull itu harus disimpan. Nanti kalau misalkan mereka memakai Giratina atau Fighting type Pokemon. Giratina itu Dragon type Pokemon dan Ghost type Pokemon. Maka kita switch sekarang ke Crobat, yang mana Crobat itu akan meresist atau double defend oleh semua charge move-nya si Venusaur. Tapi musuh di sini langsung berubah menjadi Swampert. Di sini tugas saya adalah bagaimana membakar perisainya si Swampert ini. Jadi sambil mengulur waktu untuk bisa switch kembali, maka saya harus menyelamatkan si Crobat ini. Jangan sampai Crobat ini mati ketika Swampertnya itu masih punya shield. Jadi kita korbankan shield kita untuk si Crobat ini, 1 shield saja ya. Di sini saya terima 1 Hydra Cannonnya si Swampert, lalu saya burn lagi shieldnya dengan menggunakan Shadow Ball. Jadi si Crobat ini punya special move atau charge move-nya itu ada Shadow Ball beserta Sludge Bomb ya. Itu untuk efektif sekali untuk melawan Fairy dan juga Ghost type Pokemon atau Giratina juga. Karena Giratina itu menjadi meta istilahnya di Ultra League ini, dan banyak yang memakai, apalagi kemarin habis ada event Giratina. Oke, lawan kita masih menggunakan Swampert-nya. Sekarang saya gunakan Swampert saya untuk menghabiskan HP lawan kita, Swampert lawan kita. Nah, di sini dia berubah lagi, switch lagi ke Venusaur setelah Swampertnya kalah ya. Setelah itu saya pakai Swampert saya untuk menggunakan Hydra Cannon sekali, mengurangi HP-nya dia ya. Agar Crobatnya itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu sulit untuk menghabisi HP-nya si Venusaur ini. Oke, kita gunakan si Crobat ini untuk sacrifice ya, untuk pengorbanan agar shieldnya itu bisa dipakai oleh si Granbull. Di sini kalau misalkan kita tidak punya shield, itu dia bisa menggunakan Sludge Bomb-nya kepada kita dan si Granbull ini akan langsung kalah. Maka kalau misalkan kita tidak mempunyai shield, mungkin tadi kita akan kalah battle pertama ya. Aku terakhirnya ada Clefable, dan di sini saya sudah punya full energy untuk mengeluarkan Play Rough. By the way, baru 1 ya yang saya buka
skillnya untuk si Grand Blue ini, tapi cukup karena si Grand Blue ini hanya membutuhkan play rough menurut saya. Kalau dia pakai crunch mungkin itu hanya untuk tambahan, tapi untuk formasi saya mungkin cukup hanya untuk play roughnya saja ya. Oke, kita menang. Dan yang kedua ada lawan bisa Beban 6591. Di sini leadnya dia adalah Mewtwo. Mewtwo untuk Ultra League menurut saya kurang terpakai ya, karena dia memiliki defense dan juga HP yang sangat sedikit kecil. Stats HP dan defense-nya itu sangat sedikit. Tapi dia setelah diberikan charm beberapa kali langsung berubah menjadi langsung switch ke Melmetal. Melmetal di sini bisa di counter oleh Swampert. Jadi ketika kita menggunakan Fairy karena leadnya itu adalah Fairy type Pokemon, counternya Fairy itu pasti Steel. Nah, kita harus punya counternya Steel itu, maka saya pasang Swampert di sini untuk menghabiskan burn shield-nya atau untuk mencegah hilangnya Grand Bull ya, karena Grand Bull di sini adalah nyawa dari formasi ini menurut saya. Grand Bull selanjutnya ada si Crobat. Makanya di sini saya tidak sayang dengan Swampert-nya, dia hanya saya gunakan untuk menghabiskan shield lawan gitu ya. Oke, di sini coba kita lihat dia memakai Rock Slide. Nah, masih sisa nyawanya. Karena semua serangan Melmetal kecuali super power ya, tapi jarang Melmetal yang pakai super power. Kebanyakan pakainya Rock Slide sama Thunderbolt. Itu di resist kalau misalkan dengan Swampert. Lalu di sini dia setelah Melmetalnya kalah diganti dengan Mewtwo. Mewtwo menggunakan Confusion di sekali serangan. Kalah Swampert kita karena Confusionnya Mewtwo itu sakit sekali. Dan dia attack-nya tinggi. Di sini dia menggunakan side strike, tapi bisa dihalau karena kita masih punya 2 shield ya. Itu fungsinya Swampert itu. Kita masih punya 2 shield, sedangkan musuhnya sudah habis shieldnya. Oke, nah Pokemon terakhirnya adalah Giratina. Kenapa semua orang di sini pakai Giratina? Makanya kalau misalkan Anda mau menang di sebuah battle, pakai counter yang mana orang itu pada pakai ini metanya. Contoh di sini metanya Giratina, pasti Giratina muncul di berbagai battle. Saya nggak tahu kenapa, mungkin nggak punya Pokemon atau apa. Tapi Giratina muncul dan dia tidak buka second move-nya, hanya buka Dragon Claw di sini. Jadi Giratina kurang efektif kalau misalkan tidak punya second move ya. Lagi kalau misalkan melawan flying seperti ini. Kalau misalkan dia punya Action Power, itu kemungkinan kita bisa kalah tadi. Jadi di sini kita menang hanya menggunakan air slash-nya si Crobat. Oke, battle ketiga kita lawan Komi 1334. Oke, lihatnya di sini ada Swampert ya. Nah, di sini saya ingin memberitahukan bagaimana cara menggunakan Grand Bull yang baik dan benar, atau charm yang baik dan benar. Jadi, kalau misalkan kita di lead, usahakan kita jangan sampai mati terlebih dahulu atau kalah terlebih dahulu ya. Gimana caranya kita jatuhkan mental musuh, walaupun kita habiskan shieldnya. Itu walaupun beresiko ini, tapi silahkan core kita jangan sampai kalah terlebih dahulu. Di sini dia berkeyakinan bahwasanya Grand Bull kita akan bisa dikenai oleh Hydro Cannon-nya yang ketiga. Tapi apa yang terjadi? Swampert-nya kalah. Karena diperkirakan Swampert itu kalau misalkan tidak lag ya, kita serangan setelah shield kedua di burn itu mungkin dia akan kalah kalau dia switch ya ke Swampert Pokemon yang lainnya. Oke, di sini dia ganti ke Clefable. Kita habiskan saja, kita pakai Grand Bull untuk mengulangi HP-nya dengan charm. Lihat masih sakit ya, Fairy ketemu Fairy ya. Di sini saya pakai Crobat saya. Crobatnya tidak saya gunakan shield karena shieldnya tadi sudah habis untuk melindungi si Grand Bull. Meteor Mesh yang tidak satu shoot kill.
Di sini saya bisa above farm karena dia resist terhadap charmnya si siapa namanya, Livable tadi. Bagus sekali ya. Crobat itu bagus untuk counternya fairy type Pokemon atau Giratina di sini ya. Karena dia punya, yang saya pakai di sini ada Sludge Bomb dan juga ada Shadow Ball. Lalu untuk Swampert-nya saya pasang 2 move. Saya buka 2 move. Yang pertama ada Hydro Cannon yang legacy ya. Yang kedua, kenapa saya tidak pakai Sludge Wave? Karena kita sudah punya counter untuk Fairy, yaitu Crobat. Makanya saya gunakan di sini Earthquake. Kenapa? Karena Earthquake ini sangat efektif untuk melawan Giratina. Kita lihat ya. Setelah ini kita pakai Earthquake. Berapa damage yang diberikan kepada si Giratina ini? Oke, excellent. Besar sekalian. Nah, untungnya di sini Giratinanya memakai Ancient Power, maka itu bisa diresist oleh Swampert kita karena dia rock ketemu sama ground, maka tidak efektif, atau ketemu sama water tidak efektif ya. Kita di sini masih memiliki sisa HP walaupun tipis, dan saya bisa melancarkan Earthquake kedua saya dan menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan. Kalau di sini ada lag sedikit, tapi nggak apa-apa, yang penting menang. Oke, battle ketiga kita menang. Nah, di battle keempat ini saya melakukan kesalahan karena saya kalah di switch-nya ya. Karena kita menang di lead-nya karena dia memakai Giratina, tetapi saya langsung mengubah si Grand Bull ini, langsung switch Grand Bull ini ketika melihat Lapras gitu ya. Ketika saya melihat Lapras, saya langsung menggunakan shieldnya sampai habis. Menggunakan shieldnya sampai habis untuk melawan Lapras. Padahal surfnya si Lapras ini masih bisa kita terima 1. Nah, itu kesalahan saya di sini. Maka kita kalah. Gitu ya. Oke, nah di sini sisa 1 shield. Nah, lawannya Swampert. Udah, lawannya Swampert. Saya switch ke siapa namanya, Swampert lagi. Otomatis kita kalah di sini battle-nya. Kita kalah battle di sini. Swampert mirror battle di sini kalah. Kenapa? Karena dia melancarkan serangan pertama ketika saya switch ke Swampert dan belum sempat untuk charge move ya, atau farm move. Oke, sini saya gunakan shieldnya dan habis. Oke, sedangkan musuh masih punya 1 shield. Jadi perlu jangan sampai gitu ya, kalian menghabiskan shield untuk Pokemon ketika kalian tahu Pokemon itu bisa dihandle oleh Pokemon yang lain gitu ya. Lawannya bisa dihandle oleh Pokemon lain. Jadi saya salah di sini menggunakan shieldnya untuk si Swampert. Aduh, sayang sekali kita kalah di sini ya. Oke. Di sini kita seharusnya tidak memakai Swampert terlebih dahulu. Nah, ini juga kesalahan saya. Di sini seharusnya saya tidak memakai Swampert terlebih dahulu karena si Swampert itu bisa digunakan untuk sacrifice switch ya. Jadi bisa digunakan untuk pengorbanan nanti. Tapi sudah terlanjur, gimana lagi, saya pakai. Dan si Crobat ini seharusnya bisa overfarm untuk air slash-nya tadi ya, melawan si Giratina. Ya, mungkin karena weak connection atau apa, atau saya lagi blank dan saya melakukan kesalahan di sini. Nah, gini, dia masih sisa 1 shield. Kalau misalkan dia tidak punya shield tadi di sini ya, mungkin dia sudah kalah.
lawannya sudah kalah. Udah. Di Hydra Cannon kita masih punya HP sedikit, ya tetap kalah karena kita tidak mempunyai energi untuk charge move-nya, tidak cukup energi. Coba kalau misalkan kita tadi bisa overfarm, wah itu pasti kalah soalnya. Oke, itu pelajaran buat saya sendiri dan pelajaran buat kita semuanya. Itu ya. Yang terakhir ada Battle versus 666 Sal Cicin. Di sini enak karena dia memakai dua type dragon type Pokemonnya ada dua, jadi bisa dihandle oleh Granbull. Nah di sini fungsinya enaknya kalau kita memakai Fairy, Granbull kah, atau Genkiss kah, atau bisa memakai Gardevoir atau Clefable juga bisa. Enaknya di sini kenapa? Karena kalau mereka menggunakan Dragon type Pokemon atau Fighting type Pokemon sebagai lead, dan kebanyakan pasti itu, kita bisa memenangkan leadnya. Oke, dia ganti ke Melmetal. Melmetal bisa dihandle. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita pakai Fairy, pasti dia punya. Kalau misalkan dia switch, dia pasti switchnya ke Metal, gitu ya. Type Pokemon, Steel type Pokemon. Jadi kita harus menyediakan counter untuk si Steel ini ya. Saya pakai Swampert di sini, dia cepat sekali untuk Hydra Cannon ya. Dan Melmetal di sini kita tidak menggunakan shield, kita hanya burn shieldnya dia sisa satu shield ya. Kita masih punya dua shield. Nah, gitu. Itu fungsinya. Pakai Swampert ya, burn shield. Udah, ini pakai Charm aja udah menang. Karena nanti yang di belakang ada Giratina gitu ya. Pakai Stone Edge. Oke, hanya pakai Charm dan kita sudah bisa menghancurkan si Flygon. Giratina. Oke. Di sini sepertinya saya korbankan si Granbull-nya dan kita lihat bagaimana caranya si Crobat melawan Giratina. Ya karena Giratina masih full masih full HP-nya ya. Nah, untungnya kita punya dua shield tuh seperti ini. Jadi kita masih bisa menyelamatkan si Granbull-nya. Oke, di sini si Giratina-nya pakai Shadow Sneak. Itu tidak efektif dan tidak super efektif atau natural damage. Jadi tetap sakit karena Fairy type itu punya defense yang lemah. Tapi di sini kita punya Crobat dan Giratina-nya HP-nya tinggal sedikit. Kita bisa finishing si Giratina ini memakai Crobat. Kita hanya menggunakan Air Slash-nya saja ya. Nah, Air Slash itu damage-nya 14. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Resultnya kita menang 4-0 dengan menggunakan tim ini. OP karena low budget juga. Kalian tidak membutuhkan Stardust yang banyak untuk membuka second move mereka atau Candy untuk evolve mereka. Jadi ya seperti itulah. Kita dapat Beldrum di sini. Ini aku pakai salah. Ini mau fokus palingnya. Nice. Tangkap. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini dan semoga channel ini bisa bermanfaat bagi trainers Pokemon Go Indonesia, terutama Pokemon Go Semarang Barat. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa istirahatnya, stay at home. Sekali lagi bantu pemerintah untuk melawan COVID-19 ini agar kita terselamatkan, keluarga kita terselamatkan. See you next time. Salam Pokemon Go, salam trainers.